Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, ini baru pertama kali kita perkuliahan ya. Kalian tentunya pernah ketemu saya kan? Ya. Program objek ya. Karena kan untuk dasar program mobile ini harus paham pengelolaan objek dulu. Ya, tentang kelas, objek, atribut, metode. Nah, dari situ turunannya baru lanjutannya mata kuliah ini pengelolaan mobile. Nah, untuk berikutnya bagi yang belum kenal, kalau yang masuk kelas pindahan, kalau pilihan kan. Nah, ini identitas saya, nama Imadiya Dharma, ini nomor WA saya. Silakan dikontak kalau ada pertanyaan yang spesifik. Ya, selalu perkenalkan diri sebelum WA saya. Sebutkan NIM, nama, kelas, baru keperluan. Harapannya WA di jam kerja, gitu ya. Terus pendidikan, satunya saya lulusan reservasi, terus cuma ya pas 4 tahun ya. Maunya target 3,5, tapi karena kasihkan kuliah kerja. Kuliah itu kerja itu. Ini saya kuliah sama kerja saat itu. Jadi ya satu pilihan. Makanya kalau ada mahasiswa yang bilang, Pak, saya karena sambil kerja terus kuliahnya agak tertunda gitu. Ya kita sama-sama mengalami. Jadi itu bukan suatu alasan. Kembali ke prinsip pribadi sih mau menyelesaikan. Terus S2 saya di Sistemik Likmi Bandung juga 2013 mulai lanjut S2 karena setelah lulus ini saya bekerja dulu. Bekerja ya, nyari nafkah untuk modal S2 sini. Kemudian ini lulus 2 tahun juga pas targetnya 1,5 karena pas S2 saya studi kasusnya di Bank Jabar Banten, terus kelas diagramnya saya dikasih, jadinya saya bikin simulasi karena kerahasiaan data alasannya. Jadi saya bikin simulasinya nambah lagi 6 bulan untuk bikin simulasi kelas diagram. Terus pendidikan non formal. Nah, ini sebelum saya kuliah saya kursus komputer dulu karena basicnya saya STM mesin produksi. Pindah jalur, jadi kita bikin fondasi dulu kan. Nah, kalau Anda mau pindah jalur tuh buat fondasi dulu. Sebelum Anda langsung bangun di atasnya, ya fondasinya perkuat dulu. Nah, saya sebelumnya gaptek sekali kan, sehingga saya fokusnya aplikasi kantoran, terus hardware juga, teknik komputer, makanya ya bongkar pasang komputer bisa, tapi servis belum gitu ya. Servis kan nyari troubleshootingnya itu hardware saya bukan jurusan elektro ya STM-nya mungkin nyambung ya. Tapi paling tidak saya tahu nih perangkat kerasnya seperti apa gitu kan, fungsi-fungsi setiap komponen itu tahu. Bongkar kemarin sampai bongkar hardware sampai prosesor kita cabut RAM semua, sampai motherboardnya baru kita pasang ulang, VGA semua sampai dia berakhir hidup lagi. Nah ini sebelum saya ngajar Android, nah saya ikut pelatihan dulu, ya pelatihan pengurangan Android di Yogyakarta dulu. Dari Bandung saya ke Yogyakarta naik motor untuk pelatihan selama 1 minggu. Itu targetnya sebenarnya kalau anak kuliah itu kan 6 bulan, tapi kita 1 minggu di press itu pagi sampai malam tuh latihan motoring. Nah ini saya juga pernah ikut pelatihan asesor potensi, ya. Nah sini saya pernah ke Jakarta nih pelatihan UML ya, Jakarta ini 3 hari misalnya. Nah ini pelatihan juga nih di Bandung ini Bandung. Kalau ini di Bandung di kampus saya terdahulu. Ini pengalaman bekerja. Nah, awalnya saya pernah pas dulu STM di Waskita Karya ternyata staf mekanik. Nah, saya mulai STM-nya mekanik ya. STM-nya manajemen produksi. Baru saya di sini di lab Jaselindo. Pas saya kuliah sambil kerja di sini sambil kerja. Nah ini bilang PKL-nya juga di situ tentang VPN, Virtual Private Network, ya. Nah lulus dari S1 saya kerja di Apotek Mulia Pharma Group, ya. Sekarang di Buleleng dia yang banyak cabang sampai 20 misalnya cabangnya. Sebelum pas saya pindah sana cabang baru 6 atau berapa.
saya masuk ke sana, saya implementasikan aplikasi komputer sehingga pencatatannya sebelumnya manual pakai buku, terus bisa diimplementasi pakai kayak sistem kasir gitu. Jadi marginnya real time bisa dilihat setiap jam. Terus saya kuliah lanjut, sini lanjut kuliah kedua. Nah, bekerja di sebelumnya dosen di Poltek Pos, ya di Bandung. Nah, terus saya pindah 2001 ke sini di Universitas Bogor. Sampai sekarang base di RPL. Nah, rencana pembelajaran kita perkuliahan ini, ya. Pertama perkuliahan, ya. Terus lampiran materi. Nah, ini materinya sekarang. Nanti kita belajar pertemuan kedua pemahaman widget dasar, ya, widget dasar. Nah, ini tadi. Nah, sekarang ini langsung kita masuk pengenalan pertemuan mobile, ya. Nanti widget dasar, terus pertemuan ketiga nanti menggunakan teks widget, ya, yang Anda pelajari nanti bagaimana teksnya munculnya sebelah mana gitu kan, mau besar kecil, pakai warna, pakai apa gitu. Nah, terus di sini pakai kontainer. Nah, isinya apa saja nanti pertemuan 5, ya. Wah, terlambat juga nih. Oke. Nah, terus di sini nanti Anda mempelajari layout. Nah, layout itu ada kolom, ada layoutnya, bukan layout dasar semua, ya kan, globalnya. Anda sudah belajar, nanti mempelajari row and column, layoutingnya, row and column. Terus pertemuan 7 menggunakan list view. Nah, sebatas ini nanti UTS-nya kita, UTS-nya membahas sebatas ini. UTS teori dan praktikum, teorinya pakai Google Form nanti, ya. Anda jawabannya langsung Anda terima di Google Anda masing-masing, di email Anda masing-masing. Nah, terus jika ada kesalahan informasi meriksa, Anda boleh ajukan komplain dengan menunjukkan buktinya. Pasti Anda terima di email jawaban UTS Anda, ya. Ya, silakan. Nah, di sini nanti praktikumnya di aplikasi biasa. Apa yang Anda telah buat di sini tunjukkan ke saya, nanti saya tanya-tanya bagian mana. Anda harus pahami per baris, per karakter bila saya tanya seberapa paham Anda tentang pemrograman itu. Terus setelah UTS, nah di sini masuk menggunakan grid view widget. Nah, tampilan ada daftar di sana, ada array nanti di sana, ya. Grid view ada stack widgetnya, ada menggunakan form widget. Nah, ini biasa bikin form kayak form login, form data barang, form apa. Nanti bikin form pakai text form field biasanya, widgetnya. Nah, di situ ada kita bisa ngisi form, harus ada notifikasi apakah sudah benar atau tidak pengisian form tersebut, ya. Nah, kita belajar notifikasi di sana. Nah, di sini ada notifikasinya menggunakan simple dialog, widget, dan snack bar widget. Nah, snack bar ada di bawahnya, keluar notifikasinya. Nah, di sini terus ada alert dialog dan TOS. Nah, nanti di terakhir presentasi proyek akhir, apa yang sudah Anda gabungkan semua aplikasi ini presentasikan. Di situ ada penilaiannya, ya, penilaiannya seberapa paham Anda, seberapa lengkap tapi tidak paham, bisa aja kerjasama saling bantu belajar pemrograman, itu wajar, ya. Tapi jangan dibuatin, pesan saya berkali-kali kalau saya selalu, jangan dibuatin karena masa depan Anda itu, ya. Nah, terus ini pengumpulan tugas, ya. Kalau makalah via email, ingat subjeknya wajib menggunakan pola seperti ini: mata kuliah, jurusan, kelas, NIM, nama lengkap, lalu tugas pertemuan keberapa, M. Contoh, nah, penggunaan mobile, S1 Ilkom, kelas C, NIM-nya, baru nama, baru tugas ke M. Contoh, ini juga, ya, saya ngajar di prodi lain juga, penggunaan mobile, S1 RPL, kelas A, NIM-nya, pertemuan 12.
Nah, yang saya tandain merah ini itu konstanta, ya, sesuai dengan prodi dan kelas Anda. Nah, yang hitam ini variabel. Masih ingat konstanta variabel? Matematika. Yang kemarin matematika. Apa konstanta? Nilainya? Tetap. Variabel? Dapat berubah-ubah. sesuai apa yang diisi. Variabel itu wadahnya, ya kan? Nanti apa yang diisi tergantung apa isinya. Kayak gelas, mau diisi kopi atau teh atau air putih, ya tergantung apa yang isi. Itu variabel ya, sifat. Kalau sudah tempatnya udah tetap, ya teh gitu ya, teh sudah apa lagi ya. Kalau tambah susu, teh susu jadinya. Ya, oke. Terus keterlambatan pengumpulan tugas. Nah, ini saya pecah di per hari. Ya, potongan 3% dari nilai total. Nilai totalnya berapa per harinya kalau terlambat ya 3%. Cukup dipahami? Oke ya. Nah, untuk penggunaan tugas praktikum menggunakan Google Drive. Ya, folder utamanya seperti format seperti ini, mata kuliah jurusan kelas NIM. Lengkap. Nah, ini kan folder utamanya contohnya ya. Nah, ini yang ada share. Anda klik kanan, share to everyone read only. To everyone to read only. Supaya kapanpun saya cek di sana bisa saya akses. Pastikan itu sudah bisa di-share. Sudah bisa diakses dengan email lain. Ya. Kalau saya nanti pas periksa itu tidak bisa cek, saya buka ya nol nilainya gimana? Apa saya nilai? Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, detail folder di dalamnya, subfoldernya ada tugas harian, subfolder utamanya. Di dalam tugas harian itu ada tugas 1, tugas 2 dan seterusnya jika berapa ada tugas yang berikan. Terus ada folder tes, nah teori dan praktikum. Upload di sana yang tadi saya bilang. Teorinya, kalau ada teorinya, bikin makalah, upload di sana juga. Selain kirim email, upload di situ. UASnya sama juga. Nah, ini proyek akhirnya masuk ke sana projectnya. Anda copy satu project, upload. Ya. Nah, bawa penilaian. Ya, nilai harian yang 35, UTS 30, UAS 35. Nah, rincian seperti itu. Nah, tugas yang di Google Form, nah ini kuis biasa di teori. Nah, ini praktikum harian. Nanti saya ambil absensi, saya hitung 5%. Seberapa lengkap, seberapa jujur Anda absen sebenarnya. Teori, nah ini 15%. Nah, ini buat tes teorinya, nanti pakai Google Form-nya, praktikumnya nanti pas presentasi bisa nilai. Nah, oke, kita masuk ke tema pembahasan tentang penggunaan mobile. Ya, itu kepastian dulu sebelum lanjut. Cukup dipahami ya? Paham ya? Oke, berarti sekarang coba ada yang jalan. Kameramen. Saya ya, ini video yang ini mau tetap. Saya kira mau tag lagi saat video lain. Oh ya, sudah, Pak. Oke. Kita masuk ke tema pembahasan ya. Tema pembahasannya untuk pertemuan 1 ini memahami konsep dasar pemrograman mobile ya. Mengenali jenis aplikasi mobile. Terus mengenali platform dan tools pengembangan aplikasi mobile. Ini akan keluar di TS nanti biasanya catanya ini. Mengetahui tren dan peluang karir di bidang mobile development. Ya. Nah, ya biasa, mobile itu apa gitu. Ini definisinya yang proses pembuatan perangkat lunak untuk perangkat mobile, smartphone atau tablet. Tapi sekarang Android, penggunaan Android untuk TV juga bisa kan? Ya. Nah, terus sistem operasi yang pernah ada di mobile itu yang sekarang ini yang sedang tren iOS dan Android. Kalau zaman dulu pernah pakai Java, Symbian, handphone Java, Nokia kan sudah lahir deh dia. Nokia zaman dulu itu mobile kan? Ya, Pak.
Terus Symbian, ada pemrograman Symbian. Oh, ya. Sabar Pak, saya masih tag ini Pak, sabar. Lanjut aja nanti dikatakan. Ya. Nah, pemrograman mobile itu sistem operasinya itu ada, ya sekarang kan iOS dan Android ya. Ya. Dulu itu ada Symbian namanya. Itu Symbian biasanya di Sony Ericsson. Terus Siemens. Kalau Java itu Nokia dan pakai. Terus apa lagi pakai Java ya? Nah, yang sekarang penggunaan mobile Windows Mobile ada. Ya, cuma kita nanti fokus di Android. Ya. Terus karakteristik proprietary ini karakteristik dari penggunaan mobile itu dia harus, nah di situ ada probabilitasnya, bisa sensor base interaksi. Nah, di handphone ada bisa sensor miring kan? Ya, ada jari kompas juga bentuknya. Ya, nah di sini dia sesuai dengan user karakteristiknya. Desainnya Anda bisa tentukan sendiri nanti. Nah, sekarang Android. Nah, ini platform pengembangan aplikasi mobile itu. Ini karena yang pertama di Android itu dikembangkan Google ya. Dia itu base-nya itu Java dan Kotlin dia. Kalau Anda pakai Android Studio di zaman itu dulu, Java dan XML pasangan dia. Kalau Kotlin, nah Kotlin dia sendiri, dia sendiri buat, mirip kayak Flutter ya. Pakai Dart, bahasa pemrograman Dart mirip ya. Kalau pakai Java, untuk algoritmanya, untuk user interface-nya pakai Kotlin, XML. Nah, kalau Anda di OS, nah bahasa pemrograman pakai Swift. Ini aplikasinya ya, Swift. Objective-C. Nah, di sini ada cross platform. Ya. Apa? Sedikit ya. Nah. Oke. Tools yang digunakan di sini adalah Android Studio untuk IDE resmi Android, Xcode IDE resmi untuk sistem operasi Apple, ya. Flutter plus Visual Studio Code ini digunakan di sistem operasi Windows ya. Nah ini di sini kita nanti menggunakan sini Flutter pakai Visual Studio Code. Sehingga kita nanti compile-nya bisa berbasis Android-nya, bahasa pemrograman Android. Terus bisa ke web juga dia, multi platform dia nih, Flutter ini. Nah, nanti back-end-nya ini pakai Firebase. Nah, ini apakah nanti kita sampai sini? Tapi di pertemuan mobile saat ini, mobile awal ini sampai bisa interface saja dulu. Hanya penyimpanan di internal saja, belum di back-end. Ya. Biar fondasinya kuat dulu. Alurnya. Oke. Terus struktur aplikasi. Oke. Lanjut. Nah, untuk user struktur aplikasi, pertama Anda buat user interface-nya. Ya. User interface-nya itu widgetnya seperti apa? Mau kolom, baris, gitu kan? Terus backend-nya. Nah, di sini backend logiknya ada. Algoritmanya, logisnya seperti apa? Biasanya layouting-nya kan UI UX. Nah, UX-nya itu user experience-nya. Setiap halaman, pindah halaman atau terus notifikasi, pop up dan sebagainya. Nah, di situ logiknya kita atur. Bisa logik ini untuk koneksi ke database. Ya, situ koneksi database, mau lokal atau cloud bisa. Itu wajib nanti data yang masuk dari user interface di proses logiknya seperti ini untuk koneksi ke database. Atau pakai database-nya di cloud pakai API.
application programming interface. Nah, ini taruhnya di cloud. Pakai ini dia. Anda buat API sendiri nanti biasanya yang nanti tahap awal biasanya Anda belajar pakai API-nya PHP. Pakai PHP. Ya, API-nya PHP. Nah, jadi Anda belajar bersemburan PHP juga nanti. Baru, nah sini resource itu ya gambar-gambarnya, icon, font dan sebagainya. Itu bisa Anda taruh nanti di source-nya, bisa di aplikasinya atau di cloud-nya. Jika Anda mau aplikasi Anda ringan, bersedia di compile, terus jadi satu APK, supaya ringan, resource-nya taruh di cloud. Tapi masa dia kurang lebihnya, untuk ruginya, bisa Anda buka aplikasi, harus ada koneksi internet untuk mengambil gambarnya, untuk ditampilkan. Nah, kalau dia disimpan di aplikasinya, ya aplikasinya agak besar, tapi pas buka, aplikasi gambarnya langsung keluar, resource-nya. Bisa Anda bikin database-nya lokal di aplikasi itu sendiri pakai SQLite namanya. Ya, ada SQLite. Nah, di situ, ya ini bahasa dasar pengalamannya tadi sudah saya sampaikan, Java dan Kotlin, ini Swift, untuk iOS, untuk framework Flutter itu Dart, React Native, pakai JavaScript. Nah, kelebihan dan tantangannya di sini, akses cepat di pasar, di umum sekarang sedang mobile, sedang gencar-gencarnya kan, hampir semua, bahkan aplikasi kasir sekarang pakai tablet mereka kan, kalau Anda perhatikan di kafe di mana kan, mereka di ruang makan kecil tablet. Bahkan saya pernah pas di Bandung, pas mau nawarkan menu, kita disuruh scan QR code, kita pesan menu di situ, pesan pakai handphone kita masing-masing, pesan nanti sudah kirim pesanan kita, kliennya datang. Klien datang mengkonfirmasi apa pesanan kita. Permisi Bapak, meja ini atas nama sekian, ini sebutkan nama kita kan pas kita entry. Pesanan Anda ini udah, udah konfirmasi secara langsung, wajib konfirmasi itu, baru dikirim, baru terkirim ke bagian pembuatan, cooking, masak, langsung dibuatkan di belakang. Nanti ada notif, kita sebagai pengguna di aplikasi kita kelihatan sedang proses gitu. Nanti sedang dimasak, sudah selesai, baru diambil sama pengirim waitersnya, dikirim ke kita makanan pesanan kita sampai ke kita notif juga, harus kita cetak sudah diterima. Mana makanan yang kita pesan kita cetak satu, terima. Kalau sudah, pembayarannya bisa pakai online atau pakai langsung ke kasir di tempat di sana. Nah, ini pasar sedang berkembang. Nah, ini peluang kerja luas buat di mobile ini. Anda buat peluang kerjanya ini buat lapangan kerja sendiri bisa, gitu kan? Buat aplikasi, cari aja kira-kira prospek bisnis yang kafe-kafe kan, yang masih manual itu coba tawarkan. Karena setiap tempat usaha dia biasanya unik, tidak sama. Satu aplikasi dipakai semua bisa, tapi ada saja proses yang unik di tempat usaha tersebut, sehingga harus ada modifikasi. Anda kembangkan sendiri. Untungnya akan berapa persen dan sebagainya. Untuk margin setiap barang ada detail, setiap buat resep berapa item yang terpakai, otomatis. Oke, interaksi langsung dengan pengguna. Nah, ini kayak tadi saya bilang, di saat saya pesan makanan, saya yang berinteraksi langsung dengan penggunanya. Ya. Terus implementasi perangkatnya, ini tantangannya. Nah, ini banyak, perangkatnya harus sesuai. Optimasi platform dan baterai. Nah, ini di sana mau di pengeluaran mobile, pastikan perangkat Anda kesiangan. Pastikan perangkat Anda pas mobile coding itu luas atau ukuran layar tablet atau handphone Anda disesuaikan dengan aplikasi yang mau dibuat. Pas klik awal kita buka ukuran handphone apa yang digunakan supaya lebih pas nanti antar mukanya, tantangannya. Nah, di sini harus adaptif ya, UX saya bilang tadi. Pas vertikal bagaimana, pas horizontal bagaimana tampilannya, harus dibuat itu.
Ya, kalau memang tampilan statis ya statis, tapi kalau bisa ya dua-duanya. Umpama untuk klien vertikal, tapi untuk kasir horizontal. Gitu. Harus adaptif kayak gitu. Oke. Prospek karir, kayaknya hilang itu. Prospek karir mobile ya. Nah, mobile application developer, UI design, Flutter developer, mobile game developer, mobile tester. Ya, kalau tester ya pakai nanti Anda dokumentasikan, bikin buku manualnya. Ya ini Anda membuat, kalau ini membuat, kalau ini pengujian. Kalau Anda bekerja tempat software developer, sudah bisa pernah kerja di sana. Pertama kali masuk, ya Anda udah terus lulus tes, Anda bekerja, masuknya di sini bagian tester, bukan ngomong langsung. Kalau saya pengalaman, karena tester tuh pekerjaan yang paling mudah lah dia bilang. Ngetes semua tombol berfungsi enggak, kalau saya pegang 2 jari gimana, 3 jari gimana, apa ada debatnya enggak, kalau debat catat, sampaikan ke analis, nanti analis yang kasih tahu programmer. Kita nggak boleh langsung ke programmer, karena nggak punya hak kita langsung ke programmer. Analisnya kita ke analis yang kasih tahu programmer. Tapi tergantung tempat usaha sih, tapi umumnya seperti itu. Ya, jadi bukan kita mengguruin programmer, enggak, programmer senior itu. Kalau kita langsung ngomong itu sok tahu gitu. Iya kan? Nah, jadi kita catat aja apa yang kurang pas gitu kan, kasih tahu catatannya, sampaikan ke analis, nanti analisnya yang masih ada programmer. Kesimpulan, pemrograman mobile adalah keterampilan yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan. Ya, ke depannya ada ya mesin mobile aja. Ya. Ketinggalan dompet, enggak sepanik ketinggalan handphone. Betul enggak? Iya kan? Karena di handphone tuh ada bisa uang Anda di sana, uang digital kan? Terus data-data penting Anda di situ gitu kan. Jadi kalau bobol handphone Anda dibobol, besar kemungkinan perbankan Anda musnah juga gitu ya. Jadi dompet, kalau hilang dompet, data yang di dompet ini hilang. Kalau handphone bisa data banyak hal yang bisa hilang, tergantung handphonenya digunakan sebagai apa. Hanya itu penggunaan mobile itu keterampilan yang dibutuhkan di masa ini dan masa depan. Terus banyak pilihan platform atau tools yang tadi saya bilang, pakai multi platform dan sebagainya. Nah, karakternya langsung adalah kunci utama. Nah, ini praktik langsung adalah kunci utama. Nggak bisa kita hanya baca biasa. Harus kita uji, harus kita ngoding, ngompil error, rasakan di sakit hatinya ketemu error gitu. Itu harus dirasakan. Nggak bisa kita ngelihat teman ngompil, oh bisa, saya bisa, belum tentu. Rasakan. Kalau copy paste saja kadang-kadang error kok. Ya, copy paste, error pasti importnya beda. Pasti. Copy paste codingan satu file, copy pasti importnya beda. Ya toh? Nama projectnya saya minta beda kan? Ya, nama aplikasinya wajib beda nanti. Pasti beda. Nah, ini peluang ada inovasi dan terbuka lebar. Oke, mungkin itu materi kali ini. Yang ada pertanyaan? Cukup. Sekian dan selamat belajar. Selamat ketemu di